Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, sudah ada berapa? 15, berarti kurang 3 anak yang belum gabung. Sambil kita tunggu, kita mulai supaya menghemat waktu. Kita ke halaman 101. Ke halaman 101. Lanjutkan pembahasan yang tadi malam, yang nomor 16. Semalam sampai nomor 15 ya. Sekarang 16. Kita lihat 16 permintaan soalnya apa. Ungkapan tangan kanan dalam paragraf. Ungkapan tangan kanan. Kita baca. Mamat tekun bekerja, ia tidak pernah mengeluh, orang jujur. Nah, eh, kita tandai ya. Kita tandai. Mamat itu tekun, tidak pernah mengeluh, jujur. Nah, oleh karena itu ia menjadi tangan kanan bosnya. Tangan kanan ini ungkapan, tidak bermakna sebenarnya. Nah, tangan kanan itu maknanya adalah pembantu utama. Pembantu utama bosnya berarti muat ini. Nah, seorang pembantu utama tentu saja orang yang dipercaya. Kalau nggak dipercaya sama bosnya, nggak mungkin dia jadi tangan kanan, jadi pembantu utama. Si Mamat, kalau nggak dipercaya sama bosnya, dia nggak akan jadi pembantu utama, nggak akan jadi tangan kanannya. Maka ungkapan tangan kanan ini dalam waktu maknanya adalah coba kita lihat ABCD. Bekerja lebih cepat? Tidak. Bukan karena itu. Orang kepercayaan bosnya, ya mungkin ini. Kita lihat C. Selalu duduk di sebelah kanan bosnya? Bukan itu artinya. Sering membantu bosnya? Bukan itu maksudnya. Tangan kanan itu orang kepercayaan bosnya. Jawaban yang B. 17 sekarang. 17. Kalian diminta menguraikan proses terbentuknya topan. Nah, menurut paragraf, ditandai coba. Topan terbentuk dari lautan bersuhu panas. Uap air naik, uap air naik menjadi awan cumulonimbus. Nah, di dalam awan ini ada pusaran angin yang kuat. Pusaran makin kencang, terbentuklah topan. Saya ulang ya, proses terbentuknya itu topan itu uap air naik menjadi awan, awan cumulonimbus tepatnya. Nah, di dalam awan ini ada pusaran angin, ada pusaran angin. Nah, pusaran makin kencang, maka terbentuklah topan. Berarti proses terbentuknya topan, angin bertiup dari ke laut, bukan. Pusaran angin melemah, bukan. Suhu laut dingin, bukan. Tadi hangat ya. Terus uap air naik membentuk awan cumulonimbus. Ini jawaban yang benar. Uap air naik membentuk awan cumulonimbus. Oke. Lautan suhu panas, uap air naik untuk awan cumulonimbus. Di dalam awan ada pusaran, pusaran makin kencang. Nah, itu terbentuklah top 18. Oke, kaidah penulisan angka yang benar adalah kaidah penulisan angka. Siapa lebih dari satu. Perhatikan data topan berikut. Tahun 2002 jumlah topan 5, 2023 jumlah topan 7, 2024 jumlah topan 4. Nah, penulisan angka yang benar yang diminta nomor 18 itu penulisan angka yang benar. Kita lihat. Angka dalam tabel tidak boleh ditulis huruf semua. Angka 5 sebaiknya ditulis 5 dalam tabel. Tahun ditulis angka, tahun ditulis dengan huruf. Kalau dalam tabel seperti ini, kalau dalam tabel seperti ini,
penulisan angkanya ini sudah benar. Semua angka seperti ini kalau dalam tabel. Nah, kalau dalam kalimat 5 ini ditulis pakai huruf LIMA kalau dalam uraian. Terus 7 juga tulis TUJUH. 4 juga tulis 4 kalau dalam kalimat. Nah, ini maksudnya gimana? Angka dalam tabel tidak boleh ditulis huruf semua. Bukan angka 5 sebagian ditulis 5 dalam tabel. Kalau dalam tabel tidak. Tahun ditulis angka. Tahun ditulis angka. Ini sudah benar. Tahun ditulis dengan huruf. Ini malah salah. Tahun itu ditulis dengan angka. Dalam tabel. Jawabannya yang C. Kalau dalam tabel ditulis angka. Oke, kita ke 19. Misal, blender dijalankan hanya diisi es batu. Akibatnya apa? Nah, coba ini. Ada apa namanya? Teks prosedur. Masukkan buah dan es batu. Tutup blender, tekan tombol on, tekan tombol off apabila sudah halus. Nah, kalau nggak ada buah, hanya es batu saja. Akibatnya apa kira-kira? Blender cepat rusak? Tidak. Blender tetap aman? Ya mungkin. Jus dari lebih encer? Ya tidak. Nggak ada buahnya kok. Jus dari lebih besar? Tidak. Hanya diisi es batu saja. Akibatnya ya blender tetap aman. Nggak apa-apa. Hanya es batu saja. Oke. Ada puisi untuk nomor 21 dan 22. Kita lihat 21, 22 permintaannya apa. Kenangan yang tidak akan dilupakan penyair. Kenangan yang tidak akan dilupakan penyair. 21-nya, majas mentari yang tersenyum. Oke, oke. Kita lihat puisinya ya. Oh Bumi, judulnya Oh Bumi, ditulis oleh Cut Amanda. Cut Amanda. Oh Bumi, aku berharap Tuhan membukakan pintu hati manusia. Aku ingin melihat indahnya dunia ini, alam yang damai, mentari yang tersenyum, yang kukenang di hati, yang tak pernah kulupakan sampai akhir hayat nanti. Itu puisinya. Ya, puisinya itu. Aku ingin melihat indahnya dunia ini, alam yang damai, mentari yang tersenyum. Itu yang akan dikenang, tak pernah dilupakan. Nah, kenangan yang tidak akan dilupakan penyair, ada tiga tadi ya, indahnya dunia, alam yang damai, mentari yang tersenyum. Lihat, tangisan bumi, senyum manusia, panasnya mentari, indahnya alam yang damai. Oke, jangan yang ini. Tangisan bumi bukan, senyuman manusia bukan, tadi senyuman mentari. Panasnya mentari bukan panasnya mentari. Oke, sama yang D. Majas mentari yang tersenyum. Maknanya apa? Matahari tersenyum cerah, matahari bersinar terang, matahari muncul berhari, matahari menjadi kenangan di hati. Matahari tersenyum, matahari yang tersenyum. Apa kira-kira? Matahari menjadi kenangan di hati, bukan. Matahari muncul di pagi hari, bukan. Matahari tersenyum cerah, bukan. Kira-kira yang B, yang matahari bersinar terang. Coba kita cek kuncinya ya. Pak Guru agak sanksi. 21 kita cek kuncinya. 21. Jawabannya B, matahari bersinar terang. Oh, betul. Betul, matahari bersinar terang. Betul jawabannya yang B ya. Dan kita lanjut 22. Kekurangan buku dalam resensi di atas. Kekurangannya apa? Larik puisi dalam buku ini memiliki makna yang mendalam. Diksinya mudah dipahami. Diksi itu pilihan kata ya. Penyair mengangkat tema tentang alam sekitar. Namun,
Tema-tema yang dianggap penyair terlalu umum. Kekurangan, kurangannya resensi buku. Ini resensi buku ini. Dalam buku dalam resensi ini. Kekurangan buku dalam menurut resensi ini. Ini kan eh, resensi buku tentang puisi, kemudian dibikin resensi seperti ini. Nah, di sini ada kekurangan. Kekurangannya ini, namun tema-tema yang dianggap penyair terlalu umum. Ini kekurangannya. Ini sudah bawa lari puisi dalam buku ini memiliki makna yang mendalam. Maknanya mendalam. Diksinya atau pilihan katanya mudah dipahami. Penyair mengangkat tema tentang alam sekitar. Namun temanya terlalu umum. Jawabannya yang ini. Yang ABC semua. Oke. 23. Ayo hemat energi. Matikan air dan listrik jika tidak perlu. Terus permintaannya isi poster. Kita harus menghemat energi. Mungkin ya ini ya. Kita harus menghidupkan air dan listrik. Bukan. Tadi minta dimatikan kalau nggak perlu. Kita harus matikan listrik saat malam. Bukan. Bukan saat malam. Kalau nggak perlu, minta dimatikan. Kita harus hidup tanpa energi. Tidak. Jawabannya yang A. Ya, kita harus menghemat energi. Oke. Gampang banget. Oke. Ini ada jadwal. Berdasarkan jadwal, kegiatan yang memiliki lama waktu yang sama. Berdasarkan jadwal ini, yang lama waktunya sama. Itu apa aja. Nah, kita harus hitung satu persatu ya. Kita harus hitung satu persatu. Ini eh, lama waktunya yang ini dari jam 8 sampai jam 8.30. 30 yang ini 30 menit. Terus 8.30 sampai jam 10. Berapa ini? 8.30 sampai 10. 90 menit. Terus yang ini 10 sampai 11.30. Ini juga 90 menit. Terus ini 11.30 sampai 13. 11.30 sampai 13. Ini 2 jam, 2 jam 30 menit. Ya kan? 11.30 sampai 13 jam 12 menit. Terus yang ini 13 sampai 14. Ini 60 menit. Terus yang ini yang ini 14 sampai 15.30 ini 90 menit. Ini 90 menit. Oke, dah sekarang ketahuan. Yang 30 menit cuma satu. Sebentar. Eh, yang sama, yang sama ini sama-sama 90 menit. Terus ini juga sama dengan ini 90 menit. Terus mana lagi? Hanya itu yang sama ya. Yang lain beda semua ya. Oke, perjalanan ke museum, kunjungan museum, perjalanan pulang itu sama. Nah, perjalanan ke museum, kunjungan museum, terus pulang. Pulang ada tidak? Tidak ada. Ada yang sama ya dua ini. Perjalanan ke museum, perjalanan ke museum, kunjungan di museum, perjalanan pulang itu yang waktunya sama. Nah, di sini yang tersedia sama hanya dua nih, perjalanan ke museum, kunjungan di museum. Oke, gampang.
25. Saran agar kegiatan ini menyenangkan. Kalian diminta memberi saran. Hanya gimana biar kegiatan tadi lebih menyenangkan. Menambah permainan, menghilangkan sesi foto, mengurangi waktu istirahat, menunda keberangkatan. Mereka yang mana? Kumpul di sekolah, perjalanan ke museum, kunjungan di museum, istirahat makan, foto bersama, perjalanan pulang. Ada permainan nggak di sini? Menambah permainan, menghilangkan sesi foto, mengurangi waktu istirahat, menunda keberangkatan. Menunda keberangkatan sudah tidak menyenangkan. Mengurangi waktu istirahat sudah tidak menyenangkan. Menghilangkan sesi foto biasanya disukai. Berarti eh, saran kita menambah permainan di kunjungan tadi. Itu akan lebih menyenangkan. 26. Ima tidak mau sekolah, Ima sakit. Jika dua kalimat itu digabung, nah ini kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari eh, dua kalimat, satu induk kalimat, satu anak kalimat. Itu kalau masuk bertingkat. Nah, ini kita lihat kalimatnya. Ini dua kalimat ini disambung menggunakan kata konjungsi namanya. Nah, kata konjungsinya macam-macam. Nah, kita lihat hubungan antara kalimat satu dan kalimat dua. Kalimat satu, Ima tidak masuk sekolah. Kalimat yang kedua, Ima sakit. Nah, kalimat yang pertama ini merupakan informasi. Kemudian kalimat kedua ini alasan. Kenapa ada kalimat pertama. Ima tidak masuk sekolah. Nah, Ima sakit. Jadi Ima tidak masuk sekolah itu alasannya Ima sakit. Nah, karena kalimat kedua merupakan alasan, maka konjungsi yang digunakan adalah kata karena. Karena. Oke, ini langsung ketemu jawaban A. Ima tidak masuk sekolah karena sakit. Jawabannya yang ini. Yang B kita lihat. Jika Ima tidak masuk sekolah, maka dia sakit. Ini konjungsinya ini salah. Salah. Meski Ima sakit, dia tidak masuk sekolah. Ini konjungsinya salah. Ima tidak masuk sekolah bahwa sakit. Ini konjungsinya juga salah. Oke, lanjut. Teks ini untuk nomor 27 dan 28. 27 kita lihat. Kalimatnya sesuai dengan kalimat tiga. Kalimat tiga. Buktinya ada di relief dan bukti. Berdasarkan teks dapat simpulkan bahwa gamelan titik eh, 28 minta kesimpulan, 27 kalimat kata tanya. Kalimat tanya sesuai. Kata tanya yang sesuai. Oke, kita lihat teksnya. Dari kalimat satu sampai kalimat 4. Gamelan merupakan alat musik tradisional di Jawa, Bali, dan Lombok. Alat musik ini telah dipelajari sejak zaman Hindu-Buddha. Buktinya ada di relief Candi Borobudur. 4. Alat musik ini berfungsi sebagai pengiring pertunjukan wayang. Nah, kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat tiga. Ini yang dimaksud kata tanya sebetulnya. Kalimat tiga. Kalimat tiga. Buktinya ada di relief Candi Borobudur. Buktinya ada di relief Candi Borobudur. Ini di relief Candi Borobudur ini menunjukkan tempat. Nah, kalau membuat pertanyaan dengan jawaban seperti ini, dengan jawaban buktinya ada di relief Candi Borobudur, maka kalimat yang digunakan pasti menanyakan tempat. Kalimat yang digunakan itu menanyakan tempat. Nah, kalimat tanya yang menanyakan tempat itu pasti diawali atau digunakan kalau tanya di mana. Apa ini untuk menanyakan benda atau sesuatu yang dibendakan, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan tokoh. Hingga A, C, D salah yang benar D. 28. Berdasarkan teks dapat simpulkan bahwa, oke, kesimpulan dari teks tadi. Tolong saya lagi ya, ya jelas ya.
Gamelan merupakan alat musik tradisional di Jawa, Bali, dan Lombok. Alat musik ini telah dipelajari sejak zaman hidup Buddha. Buktinya ada di dalam Sari Borobudur. Alat musik ini berfungsi sebagai pengiring pertunjukan wayang. Nah, kesimpulannya, muncul setelah ada wayang? Bukan, sebagai pengiring wayang kok. Sudah ada sejak zaman hidup Buddha, mungkin ya. Yang B kita diamkan dulu, kita lihat dulu C tadi. Hanya digunakan di Jawa, tidak. Tadi di Bali dan di Lombok. Tidak ada bukti peninggalannya, ada tadi di relief Sandi Borobudur. Berarti jawabannya yang B tadi. Jawabannya yang sudah ada sejak zaman itu sudah. Oke, sangat mudah. Oke, naskah drama, teks drama untuk nomor 29 dan 30. Ini kita jawab Lubis karena Salil. Oke, kita baca ya. Besok minggu kalian rencana mau kemana? Aku belum punya rencana apa-apa. Kalau aku mending belajar daripada jalan-jalan nggak jelas. Kamu hari Minggu mau belajar, kan selama 6 hari kita sudah sekolah. Harusnya hari Minggu kita gunakan untuk bersenang-senang. Nah, ada umroh, setuju. Lebih baik bersenang-senang di hari Minggu. Hehe, kita lihat. Tema drama di atas. Rencana hari Minggu, jalan-jalan, belajar kelompok, bermain bersama. Bermain bersama bukan, belajar kelompok bukan. Rencana hari Minggu atau jalan-jalan, temanya, temanya tadi rencana hari Minggu. Kalau bukan, kalau jalan-jalan bukan karena belum jalan-jalan ini. Ini belum menjalankan jalan-jalan, baru membicarakan rencana hari Minggu. Dan Minggu mau ngapain? Ada yang bersenang, ada yang ingin bersenang-senang, ada yang ingin belajar. Oke, watak rajin dimiliki oleh tokoh. Oke, watak itu dilihat dari perilakunya bisa, dilihat dari cara berpikirnya bisa, dilihat dari perilakunya bisa. Dari apa yang diucapkan bisa, dari perilakunya bisa, dari cara berpikirnya bisa. Nah, karena ini teks drama, maka kita bisa lihat dari eh, apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan. Wah, besok minggu rencana mau kemana? Aku belum punya rencana. Kalau aku mending belajar. Oke, Jalil, kalau aku mending belajar. Jalil rajin. Kamu hari Minggu mau belajar? Kan selama 6 hari kita sudah sekolah. Harusnya Minggu kita gunakan untuk bersenang-senang. Nah, ini Lubis orangnya, anaknya lebih suka bersenang-senang hari Minggu. Umroh juga setuju kalau bersenang-senang di hari Minggu. Nah, berarti watak rajin dimiliki oleh tokoh Jalil tadi. Lubis enggak, Erna enggak, Umroh juga enggak. Oke, selesai 15 sampai 30. Oke, soal kita bahasa habis. Soal kita bahasa Indonesia sudah habis. Nah, besok kita ganti pakai U yang satunya. Oke, untuk pembahasan malam ini eh, cukup sekian dulu. Nanti kalian ulangi dan kalian lanjutkan ya. Kalian, kalian ulangi pembahasannya tadi dan kalian lanjutkan. Oke, barangkali untuk malam ini sampai ini saja dulu. Kalian ulangi analisisnya, kalian lanjutkan belajarnya. Besok malam apa ya? Mungkin malam Senin atau malam, oh kalau malam Senin nggak mungkin, malam Selasa kita lanjutkan lagi. Oke,
Zakri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Kak Kak Guru. Guru. Lanjutkan Pak belajarnya Guru. ya. Oke, lanjutkan belajarnya ya. Ah, siap. Oke, Pak Guru tutup.